Fungsionaris partai dan saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama perjuangan kita di tiap kota, kabupaten maupun provinsi. Ada manajer kampanye yang nanti akan mengatur 8 orang lainnya merumus seperti itu, sehingga dia terus konsolidasi nasional, konsolidasi provinsi, konsolidasi kabupaten, kecamatan, desa sampai anak-anak. Sebagai akhir, sebelum saya buka, saya ingin menyampaikan sebuah video singkat kepada Bapak Sekjen, Bapak Sekjen dimohon untuk tetap berada di atas panggung, dan kami memanggil juga kepada Bapak. Ini dilakukan pelatihan angkatan kelima tim pemenangan pilkada yang nantinya akan diterjunkan dalam bentuk tim 9 di setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan suatu langkah organisatoris yang tepat yang menunjukkan spirit gotong royong dan bagaimana PD Perjuangan memenangkan pilkada dengan cara-cara yang memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang baik, strategi pemenangan, penggalangan, strategi komunikasi, juga berbagai diferensiasi terkait dengan visi misi dari calon yang diturunkan dari pola pembangunan semesta dan berencana yang digagas oleh Bung Karno. Nah, di kandanya pelatihan ini semua dipersiapkan, terutama fighting spiritnya, terutama spirit untuk memenangkan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU. Tetapi kami percaya dari pengalaman pemenangan yang lalu, dengan pelatihan-pelatihan seperti ini akan membangkitkan suatu gerakan dari seluruh elemen mesin partai untuk kemenangan partai. Mas Hasto, kemarin Mas Hendra bilang akan mendukung pemerintahan Prabowo asal sesuai dengan visi partai, kemudian juga mengapresiasi kabinet zamannya Pak Prabowo. Tanggapannya seperti apa? Apakah ini sinyal PDIP akan bergabung ke kabinet atau seperti apa? Terkait dengan keputusan strategis tentang posisi PD Perjuangan dalam pemerintahan ke depan, Kongres telah memberikan mandat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Kongres akan dilaksanakan tahun 2025. Dalam proses itu partai juga akan mendengarkan seluruh kehendak dari akar rumput PDI Perjuangan. Sikap-sikap PDI Perjuangan mengacu pada sikap ideologis, kepada upaya untuk membentuk tata pemerintahan negara yang baik, yang diisi oleh kabinet-kabinet profesional. Itulah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan. Pak Hasto, kapan rencana Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo? Ibu Mega kapan? Ya, Ibu Mega saat ini masih berada di Rusia dan kemudian akan dilanjutkan ke Uzbekistan, karena antara Indonesia dan Uzbekistan disatukan oleh spiritualitas dengan sosok Imam Al-Bukhari. Dan dulu makam Imam Al-Bukhari itu bisa ditemukan karena kesadaran Bung Karno terhadap apinya Islam. Nah, setelah dari sana tentu saja akan dicari momen yang tepat bagi kedua pemimpin untuk dapat berdialog dan bertemu. Berarti selepas pulang dari Rusia dan Uzbekistan? Ya, nanti akan kita lihat ya, karena pelantikan presiden yang akan datang kan terjadi pada tanggal 20 Oktober. Bagi PD Perjuangan yang penting adalah pesan-pesan ideologis terhadap jalannya pemerintahan ke depan, agar hal-hal yang fundamental seperti kedaulatan pangan yang mensejahterakan rakyat, kedaulatan energi, keuangan, Indonesia dengan jalan berkepribadian dalam kebudayaan itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hasto, kalau terkait dengan pilkada ini kan di beberapa daerah PDIP melawan banyak partai, yang paling dekat kan di Bogor dan di pilkada DKI Jakarta, itu PDIP sendiri menyikapinya seperti apa, Mas? Di banyak wilayah sebenarnya PD Perjuangan menjadi jembatan penghubung dari seluruh partai politik. Bahkan kerjasama ini merata proporsional dengan Golkar misalnya, itu pada peringkat kedua, Gerindra pada peringkat ketiga, kemudian ada PAN, PKB, Hanura, Perindo, kemudian partai-partai yang lain termasuk Demokrat dan PKS. Sehingga dengan konfigurasi itu menunjukkan bahwa peta politik di daerah memang khas, dan di sini membuktikan PD Perjuangan mampu menjadi jembatan penghubung dengan seluruh partai. Bahwa kita di beberapa daerah itu ada yang dikepung satu berhadapan dengan 17, itu justru sebagai momentum untuk kristalisasi semangat juang. Mas
sama Bang Du besok rencana katanya ketemu Pak SBY. Ada punya apa sih Pak Asto soalnya? Ya sebenarnya Jakarta kan milik semua. Jakarta menjadi representasi pencapaian kebudayaan Indonesia. Sehingga sesuai dengan karakter Mas Pramono Anung yang merangkul, yang diterima oleh semua pihak, ini yang justru memberikan suatu efek elektoral yang positif yang ditunjukkan oleh Mas Pram dengan Bang Dol si anak Betawi ini. Sehingga ini merupakan perpaduan, karena itulah di Jakarta kami semakin optimis karena dengan kepemimpinan yang merangkul dari Mas Pram dengan Bang Rano, itu daya terimanya itu makin kuat, elektoralnya meningkat besar. Pak Asto itu kepada kepastian soal dari ibu kota negara juga soal penandatanganan KPS, ada tanggapan nggak soal ini? Ya sejak awal PD Perjuangan bersikap memindahkan ibu kota itu suatu hal yang memang perlu proses. Tapi dari gagasan awal bahwa itu adalah perubahan paradigma, perubahan nilai, perubahan etos curang, itu kan kemudian akhirnya dipertanyakan ketika hukum pun mencoba untuk ditabrak. Maka PD Perjuangan terus mengingatkan bahwa seluruh gagasan yang membentuk pemindahan ibu kota itu juga harus dijalankan dengan penuh konsisten. Jangan ini hanya sekedar menjadi suatu proyek